Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di channel YouTube stocknow.id. Semoga Sobat Cuan selalu sehat serta berkabar baik. Balik lagi di konten edukasi, kali ini kita bakal ngebahas lebih lanjut soal apa sih itu SRO dan bagian-bagiannya. Nah, yang pertama banget atau basic yang harus kalian ketahui, mungkin emang udah sering didengar SRO, tapi apa sih sebenarnya itu SRO? Jadi SRO ini atau biasa kita kenal dengan Self-Regulatory Organization dapat kita artikan tuh sebagai organisasi atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan dan biasanya berhubungan dengan kegiatan usahanya, bersifat mengikat serta wajib diikuti oleh anggotanya. Untuk lebih mudahnya, kira-kira peran SRO itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama, SRO itu biasanya berperan pada konteks keuangan serta pasar modal. Jadi SRO itu adalah organisasi swasta yang mengatur diri mereka sendiri dan anggotanya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku pada industri tersebut. Jadi ada beberapa peran utama dari SRO ini sendiri, diantaranya adalah yang pertama, pengawasan pasar. Jadi SRO itu bertugas untuk mengawasi kegiatan pasar serta memastikan adanya transparansi, tidak ada kecurangan, serta keadilan dan integritas dalam perdagangan. Jadi SRO ini biasanya tuh memantau aktivitas perdagangan, juga mengidentifikasi pelanggaran, serta pastinya mengambil tindakan disiplin jika diperlukan. Lalu ada penetapan standar. Jadi SRO ini biasanya mengembangkan standar dan pedoman yang memang harus diikuti oleh anggotanya. Jadi biasanya itu mencakup ada etika, praktik, perdagangan yang baik, serta tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi SRO ini seringkali terlibat untuk memberikan pendidikan serta pelatihan kepada anggotanya, dan biasanya ini untuk memastikan bahwa mereka memahami dengan baik aturan serta regulasi yang berlaku. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Jadi SRO dapat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara anggota dengan anggota atau anggota dengan investor. Jadi biasanya mereka membantu memfasilitasi penyelesaian yang adil serta transparan. Lalu ada perlindungan investor. Jadi SRO ini sering memiliki peran dalam melindungi investor serta memastikan bahwa anggotanya memberikan pelayanan atau servis yang layak dan berintegritas kepada investor. Yang keenam adalah pemantauan kepatuhan. Jadi SRO ini biasanya memeriksa dan memantau kepatuhan anggotanya terhadap itu tadi peraturan dan pedoman yang berlaku, dan jelas setelahnya akan mengambil tindakan kalau memang terjadi pelanggaran. Dan penting untuk diingat bahwa peran serta fungsi SRO ini biasanya bervariasi antara negara dan wilayah. Jadi memang harus sejalan dengan culture dan berbeda juga untuk pasar serta pada industri yang diatur. Jadi contoh SRO yang terkenal ini adalah Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA di Amerika Serikat untuk industri sekuritas, dan Bursa Efek Indonesia untuk pasar modal Indonesia. Tadi ada definisi singkat SRO. Peran selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis SRO. Jadi ternyata SRO ini terbagi dalam beberapa sektor industri di negara dan wilayah di mana mereka beroperasi. Dan biasanya jenis SRO yang sering atau umum kita temui adalah keuangan. Jadi SRO dalam sektor keuangan itu biasanya mengatur entitas seperti perusahaan sekuritas, perusahaan pialang, perusahaan manajemen investasi, dan bank investasi. Contohnya adalah FINRA di Amerika Serikat. Selanjutnya SRO pada pasar modal. Jadi biasanya untuk pasar modal, SRO ini mengatur soal kegiatan perdagangan saham, obligasi, instrumen keuangan, dan beberapa efek lainnya. Dan Bursa Efek Indonesia adalah contoh SRO untuk pasar modal di Indonesia. Selanjutnya adalah SRO perbankan. Jadi dalam perbankan itu SRO mengatur bank serta lembaga keuangan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap perbankan serta perlindungan konsumen. Dan yang keempat ada SRO asuransi. Jadi SRO dalam sektor asuransi ini bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan asuransi dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan pemegang polis.
Nah, selanjutnya adalah SRO profesi. Jadi beberapa profesi juga punya SRO. Jadi kayak ada akuntan, dan biasanya itu contohnya ada pada akuntan, dan biasanya SRO mengatur etika, standar praktik, perilaku anggota, dan contohnya adalah American Institute of Certified Public Accountants atau ISPA, ada di Amerika Serikat. Oke, lalu ada SRO industri. Jadi biasanya SRO industri ini mengatur etika dan praktik bisnis antara perusahaan teknologi. Ya, terutama kalau mereka sedang memegang peran yang signifikan dalam pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Selanjutnya ada SRO properti dan real estate. Untuk bagian properti dan real estate ini, SRO memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam transaksi serta perlindungan konsumen. Lalu untuk kayak misal SRO lainnya, itu sebenarnya ada banyak jenis SRO yang mengatur berbagai jenis sektor industri, seperti SRO untuk perusahaan rating kredit, untuk perusahaan komoditas, SRO untuk pariwisata, dan masih banyak lagi. Jadi perlu Sobat Cuan ingat kembali bahwa peran serta wewenang SRO ini bervariasi secara signifikan antara negara dan sektor industri, dan SRO ini biasanya bekerja sama dengan otoritas pemerintah dalam mengatur dan mengawasi industri mereka.